Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan para pendengar, sahabat edukasi. Pada hari ini kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Saya yang membawa acara Suparman Lisda. Kemudian pada hari ini juga sudah hadir pemateri kita itu dari bagian gigi dan mulut, yaitu Dokter Gigi Provalia Sinta, spesialis gigi dan mulut, yang akan membahas tentang bagaimana perawatan gigi pada lansia. Baik dokter, mungkin pada hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang perawatan gigi yaitu pada lansia. Oke. Baik, kita mulai. Mengapa merawat gigi dan mulut pada lansia itu penting kita lakukan? Pada lansia sendiri, hampir 50% lansia itu mengalami kehilangan gigi. Jadi pada lansia yang kehilangan gigi itu banyak berbagai macam penyakit lainnya. Misalnya dari faktor psikologis, lansia tersebut merasa malu akan menurunnya rasa percaya diri, kehilangan fungsi untuk berbicara, seperti kata-kata yang kurang jelas diucapkan. Lalu fungsi untuk pengunyahan, di mana kalau fungsi pengunyahan terganggu itu maka nutrisi yang akan masuk ke tubuh lansia tersebut akan menurun. Jadi ditambah lagi lansia mempunyai faktor penyakit sistemik, itu kehilangan gigi tersebut meningkatkan meningkatkan faktor malnutrisi pada si lansia tersebut. Jadi itu pada lansia bagaimana penting sekali kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut karena faktor usia tersebut. Baik, berarti semakin kita berusia lanjut berarti semakin mudah kita untuk terjadinya dampak daripada yang gigi yang tidak kita rawat gitu. Iya, karena ya itu tadi faktor lebih ke faktor sel-sel pada lansia kan mengalami penurunan dan penuaan. Jadi kalau misalnya sel-sel tersebut rusak atau ini karena faktor malnutrisi makanan juga terganggu, jadinya faktor penyakit sistemik lebih mudah mengintai pada lansia. Gitu. Biasanya gangguan gigi yang terjadi pada lansia itu bisa beragam gitu dok? Beragam. Apa saja dok mungkin? Bisa karies gigi itu bukan pada lansia saja, pada kita yang usia remaja, usia dewasa juga sering terjadi. Faktor kehilangan gigi tadi yang paling penting karena mempengaruhi faktor pengunyahan. Serostomia itu adalah jenis pengeringan pada rongga mulut. Jadi sehingga karena sel-sel yang di dalam mengalami penuaan dan untuk dia mengunyah kena gesekan sedikit terjadi luka. Jadi seringnya itu, dan halitosis. Halitosis itu bau mulut. Nah, karena bau mulut itu karena lansia mengalami kekurangan percaya diri. Jadi lebih karena bakteri yang di dalam rongga mulut itu tinggi. Baik dokter. Dari penjelasan dokter tadi kita bahwa dari sebenarnya bukan pada saat lansia saja kita merawat gigi ya. Seharusnya dari mulai anak sampai kita lansia ya. Benar. Mungkin faktor lansia tadi kita memang sudah banyak faktor penyebab dan pencetusnya tadi, bisa suara yang tidak jelas, bisa mungkin kekurangan gizi karena kita faktor mengunyahnya tidak sempurna baik. Ya, tidak baik. Mungkin untuk bagaimana teknik kita untuk merawat gigi dan mulut pada lansia itu? Sebenarnya pada lansia itu sama aja kayak kita pada anak-anak, pada usia remaja atau dewasa, itu sama-sama tetap harus sikat gigi 1 hari 2 kali minimal, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, dan kontrol ke dokter gigi minimal 3 bulan sekali. Nah, pada lansia ini juga harus meningkatkan nutrisi seperti makan makanan yang lebih banyak serat seperti sayur, buah, minum air putih 6-8 gelas sehari, dan mengurangilah makanan yang pencetusnya itu seperti pencetus karies gigi itu seperti manis, terlalu panas, terlalu dingin, asam, dan yang makanan lengket itu memang harus dikurangi pada bukan pada lansia saja, mungkin ini umum ya, pada kita juga ya harus jaganya dari mulai sekarang.
jangan nanti waktu di lansia kehilangan giginya lebih tinggi. Jadi gitu sih sebenarnya hampir sama. Ya, kalau kita lihat dokter, mungkin di faktor usia kita mungkin sudah menuju lansia itu mungkin faktor kekuatan gigi itu kan lebih menurun dokter, Iya, mungkin lebih betul. mudah copot dan rapuh. Jadi di segi perawatannya tadi, apakah itu juga bisa menambah gigi itu lebih kokoh kalau memang perawatannya kita lakukan itu teratur gitu? Iya, jelas. Karena kan misalnya seperti makanan, kita mengurangi makanan lengket, makanan yang manis, itu kan mengurangi angka karies. Lalu kalau misalnya setiap 6 bulan sekali atau minimal tuh ya 3 bulan sekali kita ke dokter gigi, mana gigi yang berlubang cepat ditangani oleh dokter gigi, ditempel. Seperti kalau misalnya ada sisa akar, bisa kita cabut, melakukan pencabutan, dan nantinya harus digantikan dengan gigi palsu untuk mencegah migrasi patologis atau pergerakan gigi yang tidak normal akibat gigi yang hilang. Baik dok, tadi juga dokter sudah menjelaskan bahwa adanya kalau pada lansia juga bisa kita lakukan pencabutan gigi. Mungkin dari pencabutan gigi ini kan ada efek yang ditimbulkan. Itu bisa terjadi juga pada lansia dok? Bisa. Itu jangankan pada lansia, kita yang mencabut satu gigi saja itu efeknya macam-macam. Bisa migrasi patologis yang tadi saya sudah sebutkan, kehilangan satu gigi aja, ini masih satu gigi, itu akan mengalami pergerakan yang tidak normal pada gigi sebelah-sebelahnya. Lalu ada penurunan tulang alveolar, tulang rahang itu akan menurun. Dan gitu banyak fungsi-fungsi yang seperti fungsi pengunyahan, fungsi pengucapan itu semua terganggu, mengalami kegangguan. Baik dokter, mungkin selain dari pencabutan tadi kan juga dokter sudah menjelaskan bahwa setelah dicabut sebaiknya kita harus memasang gigi palsu. Mungkin bagi lansia, mungkin kan gigi palsu ini juga perlu perawatan dokter. Iya, betul. Itu jadi bagi lansia itu untuk perawatan gigi palsu yang mungkin yang lebih mudah dipahami. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah lansia ini untuk perawatan gigi palsu itu bagaimana dokter sebaiknya? Sebenarnya gigi palsu itu kan kita samakan dia seperti gigi asli kita, tetap harus dibersihkan. Setelah makan kita buka, kita bersihkan. Malam waktu mau tidur atau selama gigi tersebut tidak digunakan, direndam di dalam cairan air gitu kan. Air direndam biar kelembaban pada gigi palsu itu tidak terganggu. Gitu aja sebenarnya. Simple sih sebenarnya kalau gigi palsu itu pembersihannya. Dia hampir sama aja dengan gigi kita yang asli. Tapi kalau misalnya nanti kita makan, terganggu ada sisa-sisa makanan, itu dilepas, dibersihkan. Nanti dipakai lagi. Baik dokter, mungkin dari mulai pencabutan sampai kita memasang lagi gigi palsu pada umur lansia ini tentu ada dampak positif dan negatifnya dokter. Yang dampak positifnya mungkin lebih penampilan kita yang juga tetap terjaga ya. Iya, benar. Mungkin ada nggak trik-trik dari dokter untuk menjaga gigi ini tetap sehat pada lansia? Untuk terakhirnya dokter, trik-trik yang harus dijaga oleh bapak ibu yang mendengar tanya dokter pada hari ini. Oke. Pada lansia tetap harus dibersihkan gigi seperti kita satu hari minimal 2 kali. Setelah sarapan dan sebelum tidur, tetap makan makanan yang bergizi, berserat, dan mengurangi makanan-makanan yang lengket manis serta asam, yang terlalu dingin dan terlalu panas. Tapi tetap minum air putih 6-8 gelas per hari, dan rajin kontrol ke dokter gigi minimal 3 bulan sekali. Mungkin itu dari saya. Baik dokter, kalau di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin kan sudah tersedia juga layanan poligigi dan juga layanan eksekutif. Mungkin untuk layanan untuk perawatan gigi pada lansia ini itu bisa dokter sampaikan bagaimana untuk pelayanan yang akan kita berikan kepada lansia tersebut. Pada kelompok usia lansia itu bisa dilakukan penambalan gigi, pencabutan gigi, dan pembersihan karang gigi jika diperlukan. Jadi sebaiknya pada lansia jangan tunggu sampai sakit gigi dulu baru pergi ke poli gigi. Sebaiknya minimal 3 bulan sekali harus dikonsultasikan dengan dokter gigi yang berkompeten.
Jadinya usahakan sering-seringlah ke poli gigi untuk mengecek kesehatan giginya sebelum masalah lebih berlanjut. Nah, di poli gigi sendiri selain layanan itu ada pelayanan rujukan dan eksekutif, di mana pada lansia jika tidak tidak mengantri atau tidak mau mengurus rujukan, ada pelayanan poli eksekutif. Jadi di Rumah Sakit Zainal Abidin sendiri segalanya sudah jadi lebih mudah. Baik, terima kasih para pendengar semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini kita sudah menghadirkan tanya kesehatan, yaitu dengan Dokter Gigi Kopalia Sinta, spesialis gigi dan mulut. Terima kasih dokter. Salam sehat selalu. Salam Salam edukasi. edukasi.